warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan ini kita bisa lanjutkan kembali perkuliahan Teacherpreneurship lanjutan. Dan pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang desain produk. Ini sebagai tindak lanjut dari tugas kemarin bahwa teman-teman sudah mencari profil usaha dan menganalisis dari kondisi lingkungan yang ada di sekitar teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang desain produk. Nah, ini ada beberapa pendapat dari ahli yang juga pada akhirnya nanti saya simpulkan. Menurut Prastyo Wibowo, desain produk adalah salah satu unsur memajukan industri agar hasil industri produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Karena produk yang mereka dapatkan mempunyai kualitas yang baik, harga yang terjangkau, desain yang menarik, sehingga mendapatkan jaminan dan sebagainya. Nah, dari pendapat Prastyo Wibowo ini ada beberapa hal yang kita tarik kesimpulan bahwa desain produk yang selaras dengan pendapat dari Prastyo Wibowo yang memang ada 3 hal ini yang kita dapat simpulkan dari kualitasnya yang baik, kemudian harga yang terjangkau, dan juga desain yang menarik. Nah, ini sebagai jaminan awal ketika kita akan memiliki produksi ya, desain produk yang kita akan tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada Suyadi Prawiro Sentono. Ini desain produk adalah rancangan bangunan, rancang bangun ya, dari suatu produk ataupun barang yang akan diproduksi. Nah, ini hanya sebatas rancangan dari bangunan produksi ataupun mungkin bisa barang ataupun jasa yang itu kemudian akan diproduksi. Kemudian ada yang ketiga, Yus R. Harja Dinata. Desain produk ini berhubungan dengan bentuk dan juga fungsi. Desain mengenai bentuk berhubungan dengan perencanaan dan penampilan dari produk tersebut. Sedangkan desain mengenai fungsi hubungan dengan bagaimana produk tersebut dapat digunakan. Nah, korelasinya di sini dengan bentuk dan juga fungsinya ya, sehingga selaras bagaimana ketika nanti bentuk produk tersebut dan juga fungsinya yang akan dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian ada Bruto and Margaret ini mengatakan bahwa desain produk adalah pengembangan produk yang direncanakan untuk memenuhi konsumen. Nah, muaranya di sini adalah kepuasan dari konsumen. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka itulah yang akan kita desain dan selalu kita kembangkan dalam desain produk yang kita miliki. Selanjutnya dari kaprodi kita, ini Bapak Hamdullah Ibda. Desain produk merupakan rancangan produk, baik berupa barang dan juga jasa, yang di situ ataupun produk nyata ya, yang menjadi produk entrepreneurship yang ditekuni oleh seseorang. Sehingga di situ dari rancangan ini kita selaraskan juga dengan kondisi yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga ketika konsumen menginginkan ini, kita merancang produk kita selaras dengan kebutuhan konsumen yang mereka butuhkan. Nah, dari situlah di sini saya simpulkan bahwa desain produk ini ada perancangan dan juga perencanaan dari produk entrepreneurship, baik di situ berupa barang maupun jasa, supaya memiliki nilai yang lebih dalam berbagai aspek seperti fungsi, kemudian tampilan, serta penggunaannya, sehingga nyaman ketika dipandang, digunakan, dan lain sebagainya, baik secara produksi nanti juga murah ataupun secara ekonomi juga menguntungkan bagi konsumen dan juga produsen. Dari situlah ini kita berbicara tentang desain produk ya. Kalau dari susunan kata memang ada 2, yaitu desain dan juga produk, yang terdiri dari 2 kata itu. Kalau misalnya kita membicarakan desain ya kerangka atau bentuk ataupun rancangan, tetapi kalau kita membicarakan tentang produk ya berarti barang ataupun jasa yang dibuat ataupun ditambah guna ataupun nilainya kemudian diproduksi melalui proses produksi, sehingga hasil akhirnya itu berupa produk yang Anda idamkan sesuai dengan selera pasar. Gitu. Kemudian produksi ini kan memang erat kaitannya dengan teknologi ya, sehingga
disitulah untuk mendesain sebuah produk ini kita juga harus memiliki parameter tertentu untuk menentukan desain yang akan kita buat itu tadi. Sehingga nanti terkait dengan teknisnya, terkait dengan bentuknya dan lain sebagainya, kita selaraskan dengan teknologi yang kita gunakan. Selanjutnya, nah sebenarnya apa toh fungsi dari desain produk tersebut yang nantinya akan kita gunakan ataupun panjenengan pasarkan semuanya di sasaran kemarin ya, sasaran jenengan. Ini ada 4 komponen utama yang menjadi fungsi dari desain produk. Yang pertama menjadi identitas ataupun brand dari produk Anda. Ketika Anda memiliki produk setelah kemarin analisis kemudian disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, ini Anda selaraskan juga dengan permintaan pasar dan lain juga yang sebagainya. Kemudian di situ Anda berikan logo tertentu ataupun identitas tertentu sehingga orang ketika melihat produk ini adalah produk karya Anda itu sendiri. Nah, untuk menjadikan produk Anda ini memiliki identitas, tentu saja Anda harus memberikan sebuah penamaan yang pertama. Yang kedua, Anda juga harus memberikan logo yang mungkin nanti bisa ditambahkan dalam nama produk Anda itu sendiri. Kemudian identitasnya selain itu juga ada tambahan yang lain dari alamat, kemudian emailnya, dan lain sebagainya, nomor perizinan, dan lain sebagainya yang nantinya ini akan menjadi nilai lebih dari produk Anda itu sendiri. Kemudian yang kedua, menambah nilai dan juga daya saing dari produk yang Anda miliki. Nah, kita lihat ketika dikomparasikan dengan produk-produk yang lain, dari desain saja sebenarnya sudah terlihat bahwa produk ini sebenarnya berkualitas atau tidak. Sehingga ketika desainnya menarik, kemudian substansi ataupun hal yang berkaitan dengan sertifikasi juga ditambahkan di situ, juga pasti akan menambah nilai tersendiri dari produk yang Anda buat. Nah, maka dari situ kita mulai beranjak dari awal memproyeksikan dari produk Anda itu harus setidaknya besok memiliki desain yang menarik dan juga memiliki sertifikasi tertentu yang nantinya dikeluarkan oleh Dinas Perizinan ya yang ada di masing-masing kabupaten Anda. Selanjutnya, ketika dikomparasikan dengan produk yang dimiliki oleh yang lain, ketika Anda sudah memiliki instrumen-instrumen yang saya sampaikan di awal, tentu saja tidak akan merendahkan ataupun mengucilkan dari produk yang Anda miliki ketika disandingkan dengan produk yang lain. Sehingga ketika bersaing, orang pasti akan melihat, oh ternyata produk yang dimiliki oleh Anda ini memang benar-benar kualitas. Sehingga tanpa pikir panjang mungkin belum melihat isinya ataupun belum merasakan isinya, di situ langsung bisa tertarik karena ada sertifikasi yang jelas dan yang memang benar-benar teruji legalitasnya. Begitu. Yang selanjutnya melindungi produk. Nah, ini sebagai kualitas kontrol dalam internal Anda. Ketika produk yang Anda ini benar-benar kelola ataupun benar-benar Anda produksi, ketika sudah jelas di situ desainnya, ada sertifikasinya dan lain sebagainya, kemasannya juga rapat, nyaman, menarik dan lain sebagainya. Ini bisa melindungi produk Anda. Satu, dari risiko misalnya kadaluarsa, risiko busuk dan lain sebagainya. Nah, dari kualitas desain ataupun kemasan yang nantinya akan Anda kelola di sini yang membedakan dengan produk yang lainnya bisa menjadi kelebihan atau nilai lebih dari produk Anda. Ini untuk quality controlnya, sehingga untuk mengetahui bahwa produk Anda ini ataupun bisa berkualitas dalam kontrol secara internal ini bisa Anda cek sendiri ketika nanti sudah menjadi kemasan, kira-kira apakah produk yang Anda kemas itu kemasannya juga rapat, tidak bocor dan lain sebagainya. Silahkan Anda analisis sendiri. Juga nanti bisa libatkan konsumen untuk menilai dari kualitas desain produk yang Anda tawarkan kepada konsumen.
selanjutnya muara akhirnya pada sini, kepuasan konsumen. Sehingga nanti ketika Anda sudah menawarkan produk Anda sampai ke kemasan dan lain sebagainya sudah beres diterima oleh konsumen, mereka nyaman, mereka menerima, mereka senang dengan produk Anda. Nah, ini bukti bahwa tujuan akhir Anda di dalam memenuhi kepuasan konsumen khususnya untuk produk yang Anda tawarkan ini sudah bisa benar-benar tercapai. Jika belum, silakan kualitas di kontrol internal dari produk yang kita tawarkan kepada mereka dengan pelibatan dari konsumen. Itu. Nah, ini ada pendapat juga dari Ulrich dan juga Pinger. Ada beberapa tujuan penting di dalam proses desain produk yang memang menjadi acuan ketika besok teman-teman mendesain produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pertama, utility ataupun kegunaan. Produk yang Anda gunakan ini harus aman, mudah dan juga gampang ya saat digunakan ketika nanti berkaitan dengan alat ataupun apapun itu. Tetapi ketika berkaitan dengan konsumsi, maka di situ harus aman, kemudian memiliki sertifikasi halal dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi indikator utama bahwa produk Anda ini memang benar-benar sehat ketika nanti bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian dari tampilannya, tampilan produknya ini tentu saja kita harus melihat juga dalam tampilan-tampilan produk yang lainnya. Bisa jadi dalam pemilihan desain produk ini kita hanya melihat hal-hal yang sederhana dengan mengkomparasikan dengan desain-desain yang dimiliki oleh ya produsen-produsen yang lainnya. Sehingga di situ tinggal tambahkan saja keunikan-keunikan tertentu dalam desain produk Anda. Sehingga nanti ketika orang melihat dengan desain yang wah unik dan luar biasa, mereka membeli karena keunikan itu sendiri. Apalagi dengan keunikan itu ditambah dengan kualitas yang ada pada produksi Anda, orang semakin tertarik, semakin kembali untuk membeli dan apa ya, menjadi candu ataupun katarsis ketika nanti teman-teman memasarkan produk ini dan orang lain otomatis pasti akan membelinya, ketagihan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini kemudahan dalam pemeliharaan. Ketika produk Anda ini bukan produk konsumsi, misalnya produk yang berkaitan dengan alat ataupun barang, ketika Anda membuat itu ya maka produk itu tidak hanya bisa digunakan saja tetapi dirancang dengan mudah supaya juga bisa dirawat dan juga diperbaiki. Nah, ini untuk diperbaiki dan lain sebagainya kita tinggal selaraskan saja sesuai dengan produk yang Anda ciptakan. Apakah berupa barang ataupun jasa, apakah yang bisa dikonsumsi ataupun tidak. Selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi, maka produk ini yang Anda akan tawarkan kepada konsumen harus bisa mengkomunikasikan juga di dalam desainnya ini, dikomunikasikan melalui desain produksi Anda bahwa isi yang ada di dalam desain tersebut tercakup filosofi dari profil usaha ataupun produk Anda pribadi. Kemudian misalnya misi ataupun perusahaan ataupun karya jenengan ini juga perlu disampaikan juga supaya nanti orang bisa mengetahui. Kalau misalnya berkaitan dengan produk yang bisa dikonsumsi, maka di situ bisa mengkomunikasikan mungkin komposisi dan lain sebagainya, sehingga di situ orang jelas melihat takaran dari produk Anda ini mengandung apa dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa menilai dari kelayakan produk secara detail. Ini terlihat di kemasannya dari desain produk Anda ini sendiri. Gitu. Nah, harapannya dari teman-teman nanti untuk mendesain mempertimbangkan ini di dalam desain kemasan maupun logo dan lain sebagainya, dicantumkan ini juga sehingga nanti informasi utama dari produksi Anda ini bisa benar-benar disampaikan secara rinci
tidak perlu rigid ya, tetapi di situ bisa menjadi manifestasi dari produk Anda supaya orang itu bisa menilai bahwa oh ini seperti ini, jelas produk karya ini, produk karya ini. Udah kayak gitu. Kemudian ada beberapa penggolongan dari desain produk menurut sumber idenya. Nah, ini bisa kita bagi ataupun kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu desain baru dan juga desain yang ada. Desain baru ini bagi teman-teman yang belum memiliki produksi untuk produk entrepreneur, ya, jadi untuk produk entrepreneur misalnya belum punya, lah ini kita bisa mulai dengan desain baru. Jadi produk-produk yang memiliki desain baru ini berbeda dari ide-ide yang ada sebelumnya ataupun yang belum pernah ada. Nah, produk dari desain baru ini kan merupakan hasil dari evaluasi ataupun analisis Anda yang mendalam di lapangan masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing, target masing-masing, kebutuhan masing-masing yang ada di situ, sehingga memunculkan inovasi yang akhirnya Anda produksi, yang setelah Anda produksi ini kemudian Anda visualkan dalam bentuk desain baru. Nah, desain baru ini menjadi gambaran dari produksi yang telah Anda analisis dari awal, kemudian ini muncul dalam bentuk logo menjadi desain baru. Begitu. Kemudian desain baru ini juga bukan hanya pada kemasan, tetapi juga bisa pada bentuk produksi Anda. Ketika orang-orang yang ada di sekitar Anda hanya mengelola misalnya talas menjadi kerupuk dan lain sebagainya, tapi Anda bisa mengolah menjadi brownies, ini pun juga termasuk desain-desain baru dari produk yang akan Anda kelola ataupun tawarkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, modifikasi desain yang ada. Nah, ini juga penting. Ketika Anda sudah menjalankan kegiatan entrepreneurship, khususnya kalau di prodi PGMI ya ada praktik teacherpreneurship, harapannya nanti setelah Anda memiliki produk bisa menselaraskan dengan permintaan pasar ataupun perkembangan pasar. Ketika produk Anda yang dahulu mungkin pernah didesain, kemudian desainnya itu setelah ditawarkan di pasar ternyata permintaannya kurang maksimal, kita bisa menganalisis apakah desainnya kurang menarik, apakah tampilannya kurang menarik, logonya kurang menarik, kemasannya kurang menarik, isinya juga kurang menarik dan lain sebagainya. Nah, ini dengan kondisi-kondisi yang seperti ini kita analisis, kemudian kita kembangkan kembali, sehingga dari situ ini tetap bisa mencerminkan ciri khas dari produk Anda itu sendiri tanpa menjiplak dari desain yang ada sebelumnya. Nah, pembarian ini dimaksudkan untuk menambah variasi yang pada akhirnya tetap jenengan ini bisa memasarkan produk Anda dan juga dapat mengikuti selera pasar. Bahkan bisa menjadi trendsetter dari produk-produk yang dimiliki oleh orang lain. Itu. Kemudian pertimbangan dalam menentukan desain produk ada konsumen, karena konsumen itu kan tentu saja memiliki harapan tentang kualitas, keamanan, keadaan, kemudian masa pakai dan lain sebagainya, sehingga produk Anda ini harus dituntut disesuaikan dengan harapan atau keinginan dengan konsumen. Silakan analisis sendiri untuk kebutuhan konsumen, jangan bisa lakukan tindakan sendiri untuk menggali kebutuhan dari konsumen Anda. Kemudian yang kedua, kemampuan produksi. Tentu saja dalam mendesain produk juga Anda selaraskan dengan kemampuan produksi Anda. Apakah di situ alat yang Anda miliki sudah mampu ataupun belum mampu. Jika misalnya belum mampu, ya bagaimana caranya dari produk Anda ini bisa didesain menggunakan alat ataupun ya segala macam perkakas yang dimiliki oleh orang lain. Silahkan mungkin bisa tambah channel yang bisa mendesain dan lain sebagainya, sehingga bisa meminimalisir dari harga yang berkaitan dengan kemampuan produksi. Kemudian ketersediaan bahan baku utama yang ada di sini. Nah, ini juga harapan saya ketika Anda memilih bahan baku jangan jauh-jauh, tetap gunakan barang yang terdekat saja sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan Anda, sehingga nanti bisa meminimalisir dari biaya dalam mendesain produk Anda. Ketika biayanya semakin sederhana, ketika nanti dikorelasikan dengan harga produksi dan juga harga jual, ini pasti akan lebih menguntungkan Anda secara pemasaran, kemudian secara pengelolaan dan lain sebagainya. Ini juga yang penting, biaya dan juga harga, ini silahkan dibandingkan sendiri nanti dengan biaya Anda
selama proses produksi. Jangan sampai dalam proses produksi ini biayanya membengkak tinggi dan berbanding terbalik dengan pendapatan yang Anda terima setelah produk Anda ini dipasarkan. Silahkan Anda komparasikan sendiri nanti ya. Kemudian yang terakhir ada standarisasi ataupun spesifikasi produk lainnya yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sertifikasi dan lain sebagainya ini silahkan ditampilkan. Kemudian dari spesifikasi dan juga standarisasi juga bisa ditampilkan untuk mendukung ataupun menambah nilai dari produksi desain produk Anda sendiri. Begitu kiranya perkuliahan untuk Teacherpreneurship lanjutan pada pertemuan ini. Terima kasih. Kemudian teman-teman selamat untuk mendesain produk. Kita tunggu perkembangan teman-teman selama 2 minggu ke depan. Nanti setelah 2 minggu ke depan kita tunggu hasilnya, dan harapan saya di 2 minggu akhir itu menjadi deadline kita. Saat itu jenengan sudah memiliki produk sendiri, sudah memiliki karya sendiri dengan desain produk yang luar biasa. Nah, kita bisa konsultasi nanti untuk pemilihan desain dan lain sebagainya melalui koordinasi di WhatsApp group. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.